warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast RSUD ya. Halo sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Bersama saya dengan Dr. Ayu sebagai moderator dan Dr. Marsita spesialis dermatovenerologi sebagai narasumber di podcast kali ini. Dalam tema memperingati Hari Psoriasis Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 Oktober. Jadi hari ini membahas tentang psoriasis. Oke, selamat siang Sobat Sehat RSUD. Bertemu kembali bersama saya dengan Dr. Marsita Eni Damayanti, spesialis dermatovenerologi dan estetik, yang bertepatan pada hari ini tanggal 29 Oktober 2024 dengan Hari Psoriasis Sedunia. Halo Sobat Psoriasis, tetap semangat, tetap sehat, kalian hebat. Oke. Hari ini kan memang bertepatan dengan Hari Psoriasis Sedunia ya dok ya. Kan banyak tuh kita dapat kasus di RSUD ini aja udah banyak sekali kasus. Tiap hari pasti ada pasien dengan psoriasis datang untuk berkonsultasi berobat ya dok ya. Dari mulai ada yang baru terdiagnosa sampai ada yang sedang perawatan terapi lanjutan ya dok, atau sudah selesai perawatan tapi dia kambuh lagi ya dok. Untuk pertama kalinya kali ya dok ya, psoriasis itu sendiri apa sih dokter? Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang psoriasis. Bagaimana sih psoriasis itu? Jadi psoriasis itu merupakan suatu penyakit kulit, jadi radang kronis yang terjadi akibat autoimun. Kemudian terjadi juga karena ini dok, adanya genetik, jadi mutasi genetik HLA-CW6, kemudian dari faktor-faktor yang lain. Nah, yang akan menyebabkan manifestasi di kulit berupa bercak kemerahan, kemudian dengan sisik yang tebal, dan bisa menyebabkan rasa gatal. Dan biasanya memang terletak di siku tangan, kemudian di lutut, bisa juga di kepala, bahkan bisa di area umbilikus juga bisa terserang psoriasis itu sendiri. Oke dokter. Biasanya yang datang itu rata-rata sudah kayak hampir seluruh tubuh, terutama pada bagian tangan udah tebal banget ya dok ya. Terus di kaki juga sudah tebal sekali sampai bahkan ke punggung ya dok ya. Itu penyebab utamanya itu selain genetik tuh apa sih dokter? Apakah bisa dari obat atau bisa dari pola hidup, gimana dok? Oke, jadi memang faktor pencetus psoriasis itu memang banyak juga ya dok ya. Memang selain dari yang awal saya sebutkan tadi, dari kelainan genetik, kemudian bisa juga dari faktor pencetus obat, bisa dari obat beta blocker, kemudian NSAID, kemudian steroid juga bisa, kemudian kloroquine juga bisa. Selain dari obat juga bisa dari gaya hidup kita dengan obesitas, kemudian selain obesitas juga bisa dipicu oleh merokok, kemudian konsumsi alkohol itu juga bisa. Kemudian dari diri kita sendiri juga bisa dok, pikiran atau stres itu juga bisa menyebabkan munculnya si psoriasis itu sendiri. Selain itu juga bisa disebabkan karena adanya infeksi seperti itu. Berarti dok bisa jadi karena si genetiknya, pola hidup, terus obat-obatan. Nah kadang kalau misalnya di fase pertama nih dok, kan misalnya baru tumbuh sedikit nih lesinya atau kulit-kulit yang menebal baru sedikit, terus diobatin hilang, terus timbul lagi. Apakah ada penanganan pertama di fase 1 gitu dok, atau perlu langsung dirujuk aja nih ke dokter kulit atau gimana dok? Oke, untuk penanganan awal pada psoriasis memang kita harus tahu dulu ini dok, benar nggak ini psoriasis apa enggak, karena memang penyakit kulit itu banyak sekali, kemudian gejala klinisnya juga hampir-hampir sama. Makanya kita memang sebagai dokter harus jeli memeriksa pasien kulit, apalagi psoriasis ya. Jadi dari gejala awal yang terdapat bercak merah di kulit, kemudian yang sisik tebal, kemudian kita tanyakan juga kepada pasien apakah penyakit ini berulang atau tidak. Nah, misalnya sudah mengarah ke psoriasis, jadi langkah pertama kita harus memberikan edukasi kepada pasien tentang penyakitnya.
Kemudian selain edukasi ke pasien, kita juga harus memberikan edukasi ke keluarga tentang bagaimana perjalanan penyakitnya, kemudian ini penyakitnya seperti apa sih psoriasis tersebut. Nah, setelah nanti kita jelaskan kepada pasien, penanganan yang pertama adalah karena pada psoriasis itu kan kulit itu jadi ini ya dok, kering kemudian mengelupas karena terjadi kerusakan itu tadi, kerusakan di cedera di keratinosit yang menyebabkan kulit kita jadi kering dan mengelupas. Memang langkah pertama kita memerlukan pelembab dok. Jadi kita sarankan kepada pasien untuk memberikan pelembab yang sebaiknya sih tanpa parfum ya dok ya, untuk mengurangi sisik-sisik yang ada di kulit pada pasien dengan psoriasis. Kemudian selain itu juga kita bisa memberikan antihistamin untuk mengurangi rasa gatal, karena jika gejala tersebut muncul, gatal itu bisa muncul juga dok. Nah, setelah pemberian pelembab, misalnya nih, kalau belum membaik, sebaiknya memang segera dirujuk ke yang lebih tinggi, karena memang selain di kulit, psoriasis juga bisa berpengaruh di kuku, kemudian di tulang juga bisa terjadi psoriasis juga, seperti itu. Terus kan dok, banyak nih kayak di media sosial lain tuh ada tuh psoriasis yang di bagian kepala, kan nggak hanya tubuh aja ya dok ya, di kepala juga ada. Nah, boleh nggak sih dikelupas atau dikorek kayak gitu dok dengan menggunakan sisir atau apa gitu, boleh nggak sih dok? Iya, itu biasanya pasien melakukan hal seperti itu. Karena kan kalau nggak berdarah nggak stop, iya benar. Oke, sebaiknya jangan pernah melakukan pengelupasan pada sisik psoriasis yang ada, dia akan makin menebal. Jadi ya udah, kalau misalnya dia lagi kambuh nih, lagi menebal, sebaiknya memang kita mengoleskan pelembab. Yang ringan aja sih dok, seperti kayak yang bisa kita dapatkan kayak Vaseline yang putih seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan minyak kelapa untuk mengoles supaya keringnya itu membaik, itu bisa juga. Dan biasanya kalau psoriasis itu selain kulit yang mengelupas, kemudian bisa dirasakan nyeri, kemudian perih, itu bisa dikurangi dengan penggunaan pelembab seperti itu. Terus kan dari dilihat nih dok, kok kulitnya tebal-tebal itu, kalau lagi ngantri nih dok, kayak itu nular gak sih, kayak gitu. Sebenarnya menular gak sih dok dengan orang yang terdiagnosa psoriasis itu dok? Oke. Jadi saya tekankan di sini ya, sobat sehat RSUD, jadi psoriasis itu bukan penyakit menular. Dan jika ada keluarga kita yang menderita penyakit psoriasis, jangan pernah kita kucilkan, apalagi kita kesampingkan ya, itu jangan sampai terjadi seperti itu, karena penderita psoriasis itu membutuhkan support dari keluarga, kemudian dari lingkungan sekitar. Bagaimana caranya? Dengan kita menjelaskan kepada yang jelas keluarga terdekat dulu nih dok, kita jelaskan bahwa penyakit ini tidak menular. Kemudian memang penyakit ini karena ada kelainan genetik, makanya dia akan kemungkinan untuk kambuh itu akan terjadi, apalagi jika ada faktor pencetusnya. Tekankan pada keluarga juga, beri ilmu pada keluarga bahwa ini bisa ditanganin, cuman memang membutuhkan waktu yang panjang untuk pengobatan psoriasis, karena yaitu tadi dok, ada masa untuk dia kambuh, kemudian nanti akan ada masanya untuk dia perbaikan juga ada. Jadi tolong kepada lingkungan sekitar, keluarga, tolong jika ada pasien dengan psoriasis, apalagi itu terjadi pada keluarga kita sendiri, kita harus memberikan support supaya pengobatan terus berjalan, kekambuhannya pun akan minimal, sehingga kualitas hidup pasien pun akan lebih baik. Karena kalau dikucilkan dok, yang ada pasien akan makin stres, mengurung diri, dia kan nggak pede nih, aduh ya Allah, ini kenapa sih kulit saya seperti ini, beda dengan yang lain. Nah, itu akan menurunkan imun pasien dengan psoriasis, yang ada malah penyakit psoriasis itu akan lebih flare lagi, atau akan lebih kambuh, lebih berat, seperti itu. Malah tambah lebar-lebar ya dok ya. Jadi jangan pernah mengucilkan, jangan pernah memandang sebelah pasien dengan psoriasis, karena itu hal yang salah ya dok ya. Jadi janganlah melakukan itu kepada pasien dengan psoriasis, karena mereka juga butuh hidup dengan tenang, kemudian butuh diakui di masyarakat, karena juga banyak juga dok penelitian jadi depresi ya dok ya, karena yaitu tadi dikucilkan itu tadi, malah yang ada pasien jadi depresi, kemudian jadi cemas yang berlebih, yang ada malah psoriasisnya nggak sembuh-sembuh, seperti itu ya. Dok.
Terus dok, kalau kan kita ngasih edukasi nih ke keluarga, ada nggak sih pantangan makan atau konsumsi apa gitu dokter sama makanan, minuman ya dok ya, sama obat-obatan apa sih yang biasanya pada pasien psoriasis yang nggak boleh dimakan atau dikurangin deh gitu dok? Oke, jadi kalau makanan memang ternyata menurut penelitian itu sedikit banyak memang mempengaruhi terhadap kambuhnya si psoriasis sendiri. Contohnya seperti daging merah dok, ternyata dia itu bisa menyebabkan peradangan pada psoriasis. Selain itu gluten itu juga ngaruh. Tepung ya dok ya berarti ya? Tepung-tepungan, kemudian makanan yang cepat saji itu seperti kayak yang kita tinggal goreng, kayak gitu itu ternyata juga berpengaruh. Kemudian selain itu juga tumbuhan nightshade itu juga ngaruh tuh dok, seperti cabai, tomat, terong itu ternyata juga mempengaruhi munculnya peradangan pada psoriasis, sehingga orang dengan psoriasis sebaiknya sih meminimalkan atau setidaknya kalau misalnya pas dia kambuh jangan deh dikonsumsi seperti itu, karena memang yaitu dok mencetuskan peradangan yang menyebabkan psoriasisnya kambuh lagi. Selain itu juga alkohol, kemudian minuman bersoda itu juga mempengaruhi kekambuhan si psoriasis seperti itu. Berarti dok kalau selama si psoriasisnya itu lagi tenang gitu ya dok, nggak ada gejala, sekali-sekali boleh ya boleh, dok ya? Yang penting jangan berlebih gitu. Oke, menambahkan dok, untuk yang obat itu juga mempengaruhi kekambuhan si psoriasis. Seperti yang tadi yang saya jelaskan di awal, NSAID itu ngaruh, kemudian steroid juga, kemudian beta blocker juga, chloroquine juga bisa mempengaruhi. Jadi sebaiknya kalau memang kita nggak perlu banget obat itu, sebaiknya dulu ya dok ya. Gitu. Berarti kalau misalnya pasien psoriasis berobat ke dokter lain atau spesialis lain, memang harus punya catatan ya dok. Saya itu menderita psoriasis, tidak boleh kalau memang tidak urgent banget tidak menggunakan obat ini gitu ya dok ya. Supaya kekambuhan psoriasis pun diminimalkan lah, ya dok. Gitu. Terus dokter izin, kalau untuk pengobatannya di RSUD ini bagaimana dok untuk pengobatan psoriasis? Oke, jadi yang saya temuin pasien di RSUD itu memang biasanya yang datang ke sini yang sudah ini ya dok ya, yang sudah hebat. Sudah gitu. Jadi kita memang berusaha untuk menyediakan untuk obat oralnya juga yang sampai sekarang masih terus kita kaji nih untuk bisa mendapatkan pengobatan di sini. Jadi yang jelas kita selalu memberikan itu dok, pelembab. Itu yang wajib sekali. Kemudian antihistamin untuk mengurangi gatalnya. Kemudian kalau misalnya memang sudah terjadi psoriasis artritis, kita memang butuh kerjasama dengan dokter penyakit dalam dan dokter spesialis yang terkait seperti itu. Jadi memang kita nggak bisa kerja sendiri nih, kita butuh bantuan dengan teman sejawat yang lain seperti itu. Baik, dok biasanya yang diserang itu apakah banyak wanita atau banyak pria ataukah anak-anak pun bisa terserang sih dok kalau psoriasis ini? Kalau yang saya temuin dok dan menurut penelitian pun ini ya hampir-hampir sama ya. Jadi pada pria dan wanita itu sama, nggak membedakan pria dan wanita. Dan ternyata di Indonesia prevalensinya terakhir itu 2,5% dari penduduk Indonesia dok. Kalau di Singapura itu 1%, kemudian di Amerika Serikat 0,9%, di Inggris 1,3%, di Indonesia masih agak tinggi ya 2,5% ya, karena memang sebenarnya kita memerlukan nih edukasi kemudian pendidikan tentang psoriasis ya dok. Jadi pasien kalau misalnya sudah mulai ada gejala nih segera diperiksakan supaya tidak nunda-nunda ya dok, nggak nunda-nunda pengobatan, dan biar lebih ini ya nggak lebih berat lagi kena organ yang lain seperti. Jadi bukan itu. Sakit yang guna-guna ya dok. Bukan penyakit guna-guna ya ini ya. Jadi misalnya ada bercak yang tebal, kemudian ada sisik yang tebal, kemudian ada gatal, terus kok ada bengkak juga itu bisa terjadi dok. Kemudian ada kelainan di kuku, bisa deh segera periksa ke dokter supaya bisa diberikan penanganan yang lebih lanjut tepat, ya dok ya, dan nggak main-main ya dok ya, nggak asal-asalan ya, lah. Benar. Oke, untuk penjelasan tentang psoriasis sudah semua ya dok ya. Oke. Dilanjut ke pertanyaan ya dok. Boleh silahkan.
Ini yang pertama, izin bertanya dok, hal apa sih yang menjadi faktor resiko seseorang terkena psoriasis? Apa bisa disembuhkan? Tadi udah dijelasin ya dok ya untuk faktor resikonya. Yang pertama ada genetik, kemudian memang autoimun juga ya dok iya, ya. dok. Kemudian dari obat-obatan juga bisa, kemudian dari gaya hidup juga bisa, kemudian dari diri kita sendiri nih, kalau kita lagi banyak pikiran itu bisa ngaruh banget ke munculnya psoriasis. Kalau untuk disembuhkan memang untuk sembuh total tidak bisa, tapi setidaknya dia bisa untuk dicegah, yaitu dengan meminimalkan faktor pencetus. Terus misalnya nih dok, kita lagi capek, kita lagi banyak pikiran, sudah deh sebaiknya istirahat dulu. Karena semakin kita dipaksa untuk beraktivitas, semakin dipaksa untuk berpikir, yang ada dia akan menjadi lebih berat. Jadi kan memang tak ulang sedikit ya dok, jadi memang psoriasis itu kan yang kulit bersisik itu. Jadi pada orang normal itu kita ganti kulit itu per 27 hari. Cuman pada orang dengan psoriasis 3-4 hari kulit itu sudah berganti, yaitu karena adanya kerusakan atau cedera pada keratinosit itu yang menyebabkan produksi kulitnya jadi lebih cepat daripada orang normal ya dokter ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk disembuhkan memang tidak bisa, hanya bisa meminimalisir kekambuhan supaya tidak makin lebar-lebar. Bekasnya mah pasti ada ya dok ya. Dan alhamdulillah banyak juga sih dok yang di RSUD yang sudah mulai stabil nih. Jadi yang sudah nggak kontrol juga alhamdulillah sudah banyak, karena sudah mulai stabil dan pasien juga udah tahu, oh ya dok, aku kalau makan ini jadi ini, aku kalau banyak pikiran jadi seperti ini, makanya mereka sudah bisa mengontrol diri sendiri ya dok. Gitu. Lanjut, apakah psoriasis keturunan? Iya. Sudah dijelaskan dari awal ya, karena ada mutasi gen di HLA-JW6. Tidak langsung keturunan, dari bayi jadi psoriasis enggak ya dok ya. Kebanyakan rata-rata dewasa ya dok yang ketahuan. Karena selain genetik ada faktor pencetus yang lain. Atau ya usia-usia tua juga ya dok. Lanjut, yang ketiga, apakah bisa menjadi menular? Enggak sih tidak, ya dok ya. Tidak. Bisa jadi psoriasis tidak menular. Jadi jangan segan untuk tetap berteman, bersaudara dengan orang dengan psoriasis, karena dukungan orang sekitar dengan pasien psoriasis itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Jadi please keluarga pun kita harus memberikan memberikan edukasi bahwa ini nggak menular, butuh penanganan yang lebih lanjut, lebih panjang supaya pasien bisa hidup lebih normal seperti itu. Jadi tenang aja, nggak bakal tidak akan menular ya. Bersentuhan juga nggak bakal nular ya dok ya. Nggak yang kayak influenza ya, kalau influenza hacing sedikit langsung kena gitu. Terus yang keempat, apakah penggunaan body care seperti pemutih, lotion yang mengandung pemutih berpengaruh dalam munculnya penyakit ini dok? Enggak ya dok ya, kayak gitu. Makanya kalau lotion itu rata-rata kan hanya melembabkan ya dok, makanya butuh malahan ya dok. Cuman kalau gini juga sih dok, kalau yang pemutihnya masih aman, soalnya kan sekarang banyak tuh ya beredar pemutih yang ada steroidnya, itu yang membuat kulit kita rusak. Iya. Cuman kalau untuk menimbulkan psoriasis enggak, kecuali kalau trauma ya dok, misalnya kita jatuh atau mungkin kena tersiram air panas, kemungkinan untuk bekasnya itu jadi psoriasis masih bisa. Cuman kalau untuk lotion-lotion pemutih itu sejauh ini sih yang saya baca belum. Nggak ada ya dok ya, jadi masih aman-aman aja. Cuman yang aman ya pemutihnya ya, jangan yang steroid ya. Yang sudah tahu ini benar-benar aman gitu ya dok. Gitu. Kemudian yang kelima, untuk orang yang alergi makanan seperti seafood, apakah bisa nantinya menjadi psoriasis? Kalau yang sering terjadi malah alergi kaligata atau urtikari ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau biasanya kalau yang seafood enggak ya dok? Enggak sih. Kalau dari yang penelitian kemudian yang saya baca sih, kalau seafood nggak begitu nggak begitu terjadi menyebabkan ya dok ya. Lebih ke daging merah ya yang hati-hati. Yes, betul. Itu nantinya menjadi psoriasis. Enggak sih, kecuali kalau memang kita ada genetik. Iya bisa, cuman kalau untuk seafood sendiri dari yang saya baca sih nggak bakal bikin jadi itu. Benar.
kalau bisa lebih ke daging merah ya, karena daging ada merah kandungan yang sama- membuat dia peradangan. sama itu ya dok ya, tepung-tepungan ya. Gluten kayak gitu. Oke, lanjut. Perbedaan anak yang mengalami psoriasis. Bagaimana mengenali perbedaan anak yang mengalami psoriasis dan yang mengalami dermatitis atopik atau seboroik? Oke, ya jadi benar-benar. Jadi gini, psoriasis itu kan bermacam-macam nih dok. Iya, Dok. Jadi ada yang psoriasis vulgaris, kemudian ada yang gutata itu yang Berupa titik-titik pelenting-pelenting. itu kayak tetesan gitu. Kemudian yang inversa itu yang dilipatan-lipatan. Kemudian yang erythrodermic itu bisa juga. Iya. Jadi psoriasis yang seluruh badan itu bisa. Nah, memang dermatitis atopik itu memang bisa menjadi salah satu et kausanya, jadi kausa dari psoriasis yang seluruh badan itu. Memang kita harus lihat dulu dok, karena pengobatan dermatitis atopik sama psoriasis kan beda nih. Kalau dermatitis atopik bisa kita berikan steroid oral. Iya. Cuman kalau psoriasis kan sebaiknya dihindarin steroid oral karena bisa mencetuskan kekambuhan. Jadi untuk membedakannya kita memang harus anamnesa lebih dalam. Adakah plak yang tebal, kemudian sisik yang tebal, apakah itu kambuh-kambuhan, kemudian apakah ada riwayat di keluarga yang psoriasis juga. Kemudian kalau dermatitis atopik itu letaknya juga beda dok, biasanya di siku dalam, kemudian di area pipi, kemudian siku kaki yang dalam. Kalau psoriasis lebih ke lutut, Terus lebih di ke siku, di luarnya ya, bagian kemudian luar ya, di Dok? umbilikus, kemudian di punggung juga bisa. Nah, memang dermatitis atopik yang sama dermatitis seboroik yang tidak ditanganin dengan baik, bisa. dengan tepat bisa Mirip. menyebabkan psoriasis yang seluruh badan itu bisa terjadi. Cuman ya itu tadi kembali juga ke riwayat keluarga seperti itu. Atau bisa jadi mirip-mirip ya dok Ya, modelannya. memang wujud kelainan kulitnya memang hampir-hampir sama. Makanya kita harus anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik yang kuat bisa menentukan bahwa ini dermatitis atopik atau psoriasis. Sama ya dok dengan seboroik juga Iya, ya dok ya, di seperti kulit itu. kepala kayaknya itu Cuman bedanya. memang seboroik sama sebopsoriasis itu bisa hampir-hampir sama sih dok. Cuman kalau pada sebopsoriasis itu memang plaknya lebih tebal, lebih merah. Kemudian sisiknya pun warnanya putih keperakan. Kalau pada seboroik itu skuamanya atau sisiknya itu lebih ke kuningan, dan plaknya bercaknya nggak begitu tebal. agak Seperti itu. lebih tipis ya dok ya, Dan daripada selain yang itu seboroik itu juga bisa menyerang di area alis, kemudian sekitar hidung, kemudian di area dalam telinga itu bisa. yang Seperti dimana di itu. situ ada tumbuh rambut ya dok ya. Kelenjar sebasea gitu. Oke dokter, Keluar dari topik. ada yang keluar dari topik nih dokter. Nah, ini Apakah- konsul aja ke iya. RSUD ya, ke Polikulit dan Kelamin ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut bagaimana. Apakah kutil kelamin bisa menjadi kanker serviks nanti ya dok ya, dibahas Nanti lagi. bolehlah datang ke itu. Karena maaf ya, ini kita pembahasannya tentang psoriasis khusus gitu. hari ini yang tentang psoriasis. Gitu. Oke, udah selesai Sudah dokter. ya, nggak kerasa ya. Iya. Aduh, Oke. Intinya gini sih dok, saya mau menekankan bahwa yang jelas psoriasis ini bukanlah penyakit menular, bukan juga penyakit guna-guna, bukan juga penyakit kutukan ya. Yang jelas dengan terapi yang tepat, kemudian pasien rajin berobat, insya Allah psoriasis pun bisa kita tekan. Selain itu yang lebih penting lagi adalah dukungan keluarga dan orang-orang di sekitar. Selain menimbulkan semangat dari pasien untuk berobat, itu juga akan mempercepat penyembuhan penyakit jika pasien dengan psoriasis diberikan dukungan oleh keluarga. Sehingga depresi kemudian kecemasan itu bisa kita minimalkan sekali. Jadi kita rangkul pasien psoriasis karena memang mereka membutuhkan support untuk bisa seperti hidup orang normal ya dok ya. Iya, dok. Yang jelas pasienku psoriasis, kalian hebat, harus pede, nggak usah aduh ini gimana sih, ini gimana, nggak usah. Kalian harus pede, insya Allah nanti dengan pengobatan rutin
dan sabar ya, dan Dok, ya. sabar, psoriasis itu akan lebih terkendali. Seperti itu, Dok. Jadi harus benar-benar paham tentang psoriasis, keluarganya juga harus paham supaya pengobatannya adekuat ya, dokter, biar nggak flare atau nggak mencegah kekambuhan ya, Dok, dan mencegah ke lebih parah ya, Dok, supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi lainnya ya, dokter. Oke, sahabat RSUD, hari ini kita sudah selesai ya, Dok, membahas tentang psoriasis. Semoga bermanfaat dan ayo kita rangkul orang dengan psoriasis ya, jangan dikucilkan. Karena pengobatannya akan berlangsung lama ya, Dok, dan peran keluarga sangat penting sekali. Dan lingkungan sekitar juga ya, Dok. Oke. Oke, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.